Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini saya ingin merespon ya dari pertanyaan dari salah satu saudara hobi kita. Di sini akunnya namanya Riza Arsi. Ya, jadi dia menyampaikan seperti ini. Om buatin video perawatan merpati dari piye, baru menetas, dari mulai pakan dan lain-lain, agar tulangan besar dan kuat. Ya, itu pertanyaannya ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan nanti itu sekali lagi adalah versi saya ya, jadi apa yang saya lakukan di kandang ternak saya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan nanti itu adalah perawatan yang terbaik atau yang paling benar ya, tetapi itu adalah ya yang real yang saya lakukan di kandang ternak saya. Jadi kalau sekiranya nanti dirasa masuk akal ya, dan kira-kira bermanfaat, ya silahkan bisa diikuti ya. Tetapi kalau mungkin tidak cocok ya, tidak cocok atau tidak sesuai dengan pemikiran dari mungkin penghobi yang lain, ya jangan diikuti ya. Karena setiap peternak itu pasti memiliki resep sendiri-sendiri ya, memiliki cara sendiri-sendiri bagaimana dia bisa memaksimalkan hasil ternakannya ya. Jadi versi saya seperti apa, bagi yang pengen tahu ya silahkan simak terus videonya sampai akhir. Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara merawat piye ya, dari mulai menetas, rawatannya bagaimana, terus makan atau pakannya itu seperti apa, supaya nanti secara kualitas tulangan, bulu ya mungkin ya itu bisa menjadi bagus ya. Kurang lebihan pertanyaannya seperti itu. Di sini saya ingin menekankan ya, ini ada sebenarnya kata-kata ini pernah saya posting juga ya, saya selipin juga di video di YouTube saya, tapi video yang mana saya juga lupa. Di Facebook juga pernah saya sampaikan ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Genetik ya, itu berperan penting karena bersifat tetap, tidak bisa dirubah dari pengaruh lingkungan dan pakan. Namun, lingkungan dan pakan akan membantu memaksimalkan. Genetik menentukan merpati kamu memiliki karakter baik atau tidak. Secara umum, genetik yang baik akan menghasilkan anakan yang baik dengan persentase lebih banyak. Ya, jadi ini yang perlu saya garis bawahi, kalau sesuai dengan pertanyaan tadi ya, ini adalah genetik berperan penting karena bersifat tetap, tidak bisa dirubah dari pengaruh lingkungan dan pakan ya, namun lingkungan dan pakan akan membantu memaksimalkan ya. Jadi kesimpulannya adalah tulangan akan menjadi kasar, tulangan akan menjadi lembut, bulu akan nyutro, bulu akan kusam. Itu sebetulnya bisa dibilang 99% itu tergantung dari gen induknya, itu loh, genetik dari induknya. Jadi kalau gen yang dibawa dari induknya itu memang bukan gen yang baik,
ya kita bicara katuranggan lah ya, rabaan, induknya memang dari rabaannya juga memang bukan rabaan yang istimewa, yang bagus ya, mau dikasih pakan sehebat apapun itu tidak akan merubah genetik yang dibawa dari indukan ya. Jadi kalau memang dasarnya gen yang dibawa dari indukan itu memiliki misalkan bulu yang kusam ya, bulu yang tidak neutral ya, dagingan yang kasar ya, itu akan terbawa ke keturunannya, dan mau menggunakan pakan apapun itu tidak akan merubah secara signifikan ya. Nah, di sini tadi saya tekankan ya, namun lingkungan dan pakan akan membantu memaksimalkan, bukan merubah ya. Jadi makanya kunci utama itu adalah gen dari induknya. Itulah makanya pentingnya kita berbicara darah, trah ya, garis darah. Jadi peternak yang sudah mungkin senior ya, udah malang melintang dalam dunia ternak merpati dan mengikuti kompetisi pasti paham ya. Mereka pasti lebih mengutamakan kejelasan jalur trah terlebih dahulu dalam beternak. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, di sini juga saya sudah sampaikan bahwa namun lingkungan dan pakan akan membantu memaksimalkan ya. Jadi dasarnya itu harus genetiknya dulu ya. Kalau dari gen yang dibawa memang tulangannya akan menjadi besar, kuat ya, bulunya halus ya, itu sudah modalnya udah punya dulu. Nah, nanti modal yang sudah kita punya dari gen induk yang dibawa oleh keturunannya itu akan kita maksimalkan, yaitu dengan apa? Dengan lingkungan dan pakan ya, lingkungan itu kita bisa mengartikan ya perawatan termasuk bagaimana kualitas kandang ya, bagaimana kualitas kandang yang kita gunakan ya. Terus kalau pakan ya tentunya adalah kualitas pakan yang bagus itu seperti apa, yang akan kita gunakan untuk merpati yang memang kita persiapkan untuk mengikuti kompetisi ya. Jadi kita bicara ini merpati tomprang ya, tomprang atau tinggian, bisa juga kolong, mau balap ya, dan yang memang kita persiapkan untuk berkompetisi ya. Kita bukan beternak merpati potong ya, merpati konsumsi atau merpati hias ya, tetapi adalah kita bicara mencetak atlet ya, atlet yang akan berkompetisi. Nah, seperti itu. Jadi yang di sini harus kita sepakat dulu ya, kita harus pahami dulu bahwa pakan itu tidak akan merubah gen yang dibawa dari induknya, tetapi pakan dan perawatan tempat ya, lingkungan ya di mana merpati itu kita rawat, itu hanya akan memaksimalkan modal ya, gen yang sudah dibawa dari induknya itu nanti akan bisa menjadi maksimal pada saat kita melakukan perawatan yang baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya kita nyambung ke masalah perawatan ya, perawatan sesuai pertanyaan ya yang barusan menetas, yaitu bagaimana masalah pakan dan juga perawatannya. Ya ini kita anggap aja kita sudah memiliki indukan yang bagus, tentunya bagus menurut kita ya, karena pengertian atau definisi bagus ya, setiap penghobi itu bisa berbeda-beda ya. Yang menurut saya bagus mungkin untuk penghobi lain mungkin nggak bagus ya, demikian juga sebaliknya ya. Jadi kita anggap aja kita sudah memiliki indukan yang menurut kita itu adalah dari darahan yang bagus. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan sebelum kita mengambil keturunannya itu adalah bahwa pastikan kualitas telurnya itu dalam kondisi yang baik ya. Jadi yang pertama
kita pastikan bahwa kualitas telurnya baik. Kualitas telur baik itu bisa dilihat dari yang pertama bentuk, ya bentuk telurnya itu ya yang normal lah, ya normal berarti kan oval ya. Walaupun ada beberapa merpati yang memang karakter telurnya agak sedikit bulat, ya, itu ya nggak apa-apa ya. Jadi karena beda betina mungkin bisa sedikit berbeda, tetapi yang jelas bentuknya normal, nggak ekstrim. Ya, ekstrim itu misalkan bentuk telurnya terlalu bulat kayak kelereng ya, atau terlalu pipih ya, terlalu lonjong sekali. Nah itu menurut saya sih kurang bagus ya. Jadi kualitas telur satu bentuknya normal, kedua ukurannya juga normal ya, ukuran itu tidak terlalu besar kayak telur ayam, juga tidak terlalu kecil kayak telur puyuh ya. Jadi ukuran kita kan bisa melihat ya, merpati ini secara body ukurannya seberapa dan telur normalnya itu seberapa ya itu. Terus juga bisa dilihat dari kualitas cangkangnya ya. Kualitas cangkang telur yang baik itu adalah yang mengkilap dan tebal, halus ya, halus mengkilap dan tebal. Jadi kalau telur kualitasnya cangkangnya itu kasar ya, kalau bahasa Jawanya meruntus ya, yaitu menurut saya sih kualitas telur yang kurang baik ya. Nah yang pertama itu dulu ya, jadi kita harus pahami bahwa kualitas telurnya harus baik dulu. Terus yang kedua kita harus menyiapkan tempat ya, ini berarti hubungannya dengan lingkungan ya, tempat untuk mengeram. Tempat untuk mengeram ini ya diusahakan yang sehat ya. Sehat itu dalam arti kering, tidak lembab ya, dan sebisa mungkin cukup mendapatkan cahaya matahari ya. Jadi kalau terlalu panas itu juga nanti juga nggak bagus, kadang telurnya juga nggak jadi ya, bisa busuk. Terlalu lembab itu juga nggak bagus ya. Jadi yang normal-normal saja ya. Jadi tapi usahakan sangkar itu dalam kondisi yang kering. Terus yang ketiga, ini yang berhubungan dengan pakan ya. Nah pakan ini berarti kita bicara sudah menetas ya. Yang saya lakukan adalah usia 0 sampai 1 minggu itu saya selalu biasanya memberikan pakan dengan biji-bijian butiran kecil ya. Bijian butiran kecil itu contohnya seperti beras merah, kacang hijau, millet, kenari set ya, terus apalagi ya itu ya, saya kira 4 itu sudah cukup ya. Nah, itu kita berikan dari usia 0 sampai kurang lebih 7 hari ya, 1 minggu, itu dengan tujuan supaya ya kadang merpati itu kan begitu dia makan dia langsung dilolohkan ya, apalagi kalau kita ngasih makannya agak terlambat. Nah kalau kita langsung kasih butiran-butiran yang besar itu kadang walaupun tidak semua ya, tetapi pernah terjadi pakan itu nyangkut ya, jagungnya karena besar, ini lehernya masih demikian kecil ya, karena baru mulai menetas itu bisa juga nyangkut ya. Dan kita untuk mengantisipasi itu usia 1 sampai 7 usahakan berikan butiran kecil. Dan saya tidak pernah memberikan for ya, for entah itu 594, 591, for ayam, for babi, itu saya tidak akan pernah berikan di usia-usia 0 sampai 7, karena itu nanti justru akan biasanya menyebabkan tenggorokannya tuh jadi mampet dan juga kadang menimbulkan semacam patolen ya. Karena itu kan nanti begitu dimakan induknya, for itu induknya minum, itu kan menjadi sebuah bubur ya, menjadi sebuah bubur, semacam bubur. Dan itu kalau dilolohkan dan dia tidak tuntas ya, tidak tuntas sampai ke tembolok, jadi dia biasanya masih tersisa di leher ya, itu nanti akan mengering di situ ya, mengering di situ. Dan itu justru akan mengganggu perkembangan dari piyek itu. Jadi pakan terbaik itu tetap biji-bijian alami ya, biji-bijian alami dan bukan food instan ya, istilahnya makanan instan kan itu ya, food itu istilahnya makanan olahan. Tuh, terus setelah usia
7 hari ke atas ya, itu bisa induknya mulai diberikan jagung ya. Jagung tidak perlu jagung pecah ya, jagung biasa, tapi kalau yang saya lakukan sih jagung kristal. Yang saya pakai selalu menggunakan jagung kristal, tentunya yang kualitasnya bagus ya, dalam arti yang memang baru ya, baru dipanen dan kondisinya ya belum, kan bisa terlihat ya, jagung itu sudah stok lama atau baru, dari kita cium itu baunya bisa kelihatan. Nah, yang terpenting itu sebetulnya kalau kita bicara indukan, yaitu usahakan makanan itu tersedia selalu, jadi jangan dijatah ya. Jadi misalkan kalau player kan biasanya kita jatah ya, pagi makan tidak perlu terlalu kenyang, nanti sore baru kita beri makan lagi kenyang, itu player ya. Tapi kalau kita bicara indukan, apalagi indukan yang posisinya sedang meloloh piye, itu usahakan makanan itu tersedia dari pagi sampai sore ya, harus terisi. Jadi kalau posisi makanan itu selalu tersedia, itu jadi induk itu tidak serta-merta begitu makan minum terus diloloh tuh enggak ya. Tapi begitu dia makan misalkan butiran besar ya jagung, karena makanan terlalu tersedia, itu dia biasanya akan diproses dulu ya, di temboloknya, yaitu pasti jagungnya akan diproses dulu dan dia sudah mulai melunak ya, itu nanti baru mulai dilolohkan ke piyeknya, jadi itu aman. Nah, yang bikin butiran besar kadang nyangkut di piyek ya, di leher atau tenggorokan piyek, itu karena biasanya kita terlambat memberi makan. Jadi posisi ini burung ini sebetulnya sedang meloloh ya kan, kita terlambat ya, terlambat kasih makan. Nah, begitu induk itu dikasih makan, entah itu mau butiran kecil atau butiran besar, dia pasti akan langsung makan sekenyang-kenyangnya, minum, dan belum diproses di tembolok ini untuk menjadi lebih lunak, itu akan langsung diberikan ke piyeknya, akan langsung dilolohkan. Nah, kalau piyek usianya sudah sekitar 2 mingguan ke atas sih aman ya, tidak masalah. Tapi kalau posisi piyek usianya masih begitu muda ya, dan masih kecil, nah dengan induk yang begitu makan minum tanpa diproses di tembolok untuk bisa menjadi lunak terlebih dahulu tapi langsung dilolohkan, nah itu kadang ya, walaupun tidak semua, kadang tapi sering juga terjadi, itu akan bermasalah di piyeknya ya. Jadi kadang nyangkut gitu loh jagung yang, apalagi kalau pakainya jagung hibrida ya, jagung hibrida yang besar gitu, kadang bisa nyangkut di tenggorokan piyeknya. Nah, kan nggak ada salahnya kita meminimalkan resiko tersebut ya. Nah, itu jadi pakan yang baik. Nah, pakan yang baik ini nanti saya akan sampaikan ya, kira-kira apa aja yang saya pakai. Nah, terus yang berikutnya adalah perlunya kita memberikan tambahan vitamin ya. Nah, vitamin ini kalau saya sendiri menggunakan Vitaplex ya. Jadi Vitaplex itu bisa kita berikan ke piyek itu setelah usia 1 minggu, 1 minggu atau ya 2 minggu lah ya, usia 1 minggu sebenarnya sudah bisa, kasih aja seminggu 2 kali ya. Nanti pada saat usia 2 minggu ke atas itu bisa diberikan seminggu itu 3 kali. Jadi itu bentuknya seperti tablet, kita bagi menjadi 2. Nah, itu kasih aja separuh tablet, yaitu seminggu bisa diberikan 3 kali. Terus juga minyak ikan. Nah, minyak ikan ini bisa memaksimalkan kualitas bulu, bisa menjadi halus dan mengkilap ya. Jadi kalau kita sudah punya modal ya, genetik dari induknya itu memang kualitasnya bagus, itu nanti akan bisa kita maksimalkan, yaitu dengan kita memberikan tambahan vitamin, minyak ikan, dan jangan lupa juga indukan itu bisa lebih sering diberikan kulit telur
ya, di kulit telur bisa kulit telur ayam, bisa kulit telur bebek ya, yang kita cuci dulu bersih, kita jemur sampai benar-benar kering dan kita hancurkan. Ya kita hancurkan, nah itu kasih aja ke induk, wah itu pasti suka. Ya. Dan pada saat induk yang sedang meloloh itu kita selalu sering berikan kulit telur, itu nanti akan membantu memaksimalkan tulangan dari merpati piye itu bisa menjadi lebih kuat, ya lebih kuat, lebih bagus ya. Karena kan kulit telur itu juga saya kira mengandung kalsium yang cukup tinggi ya, itu. Nah, terus yang tidak kalah penting adalah penjemuran. Nah, penjemuran ini juga bisa dilakukan sejak piye itu berusia 2 minggu. Ya, pokoknya begitu piye itu sudah muncul bulu-bulu jarum, ya, itu sebetulnya sudah mulai bisa kita kenalkan terhadap panas matahari, ya, tetapi yang membedakan itu sebetulnya hanyalah waktu dan durasinya. Ya, jadi kalau piye semakin muda, ya, itu pada saat menjemur ya semakin pagi. Ya, jadi pada saat matahari itu tidak terlalu menyengat, ya, dan durasinya tidak perlu terlalu lama. Ya, jadi sekedar hangat ya itu sudah nggak apa-apa ya, karena itu nanti akan membantu juga kualitas buru menjadi kering ya, tidak lembab ya. Nah kalau usianya sudah 2 minggu ke atas itu mungkin nanti penjemurannya bisa sedikit ditambah durasinya itu. Nah penjemuran itu penting karena sinar matahari ini kan juga bagus ya, juga mengandung vitamin D juga yang akan membantu juga proses pertumbuhan dari merpati. Nah, terus yang tidak kalah penting tadi saya sudah sempat singgung mengenai bagaimana sarang itu sebisa mungkin harus kering, ya, harus kering. Terus juga usahakan kaki, biasanya yang namanya piye ya, piye dan dia istilahnya tidur berak makan kan di situ ya. Karena dia belum bisa jalan, belum bisa terbang ya. Nah itu biasanya sangkar yang dipakai piye kita itu biasanya pasti akan cepat sekali kotor ya, cepat sekali kotor. Nah itu perlu kita perhatikan. Biasanya sebetulnya asalkan kering ya, walaupun itu kotorannya banyak itu nggak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau sangkar itu menjadi lembab basah ya. Nah itu sangat-sangat bermasalah nanti untuk piye kita. Jadi itu kita mesti wajib rajin mengkontrol ya, kontrol bagaimana sarangnya, dan kalau memang basah ya harus kita ganti ya, basah kita ganti. Terus juga kita lihat kaki-kakinya dari piye kita itu biasanya itu nanti akan banyak kotoran ya, kotoran. Nah itu sebisa mungkin ya kita cuci dan sekalian kita jemur. Nah kalau kita bicara pakan ya, pakan yang saya pakai di kandang saya yaitu tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi usia 0 sampai 1 minggu pertama itu pakai bijian kecil ya, seperti beras merah, kanari set, millet, kacang hijau ya. Dan saya tidak kasih fur ya, mau 594 mau 591 saya tidak kasih fur. Usia 1 minggu ke atas itu jagung pakai 60% ya, sisanya 40% itu biji-bijian yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Fur atau fur ayam ya, seperti contohnya 594, 592 ya. Itu saya pakai juga, bukan berarti saya tidak pakai ya, saya pakai juga, tapi hanya saya berikan pada saat diperlukan saja ya, pada saat diperlukan, dan ya bisa dianggap hanya sebagai selingan aja ya, karena ya itu tadi alasannya bahwa pakan yang terbaik itu ya tetap biji-bijian alami, bukan pakan olahan. Nah, tetapi ada kalanya ada beberapa pian yang
memang perlu kita sedikit push ya pertumbuhannya. Misalkan pian tersebut kok dirasa secara pegangan kok agak kurang isi ya, kurang gemuk ya. Nah itu kita bisa tambahkan 594 atau 592 ya di dalam pakannya, tapi tidak lebih dari 20% ya, karena ya itulah tadi alasannya kita sedang mencetak atlet ya, kita bukan sedang mencetak merpati konsumsi ya untuk di store di lesehan yang penting gemuk ya. Jadi nggak penting ya, kalau kita bicara atlet itu tidak penting burung itu harus besar ya, burung itu harus gemuk, itu nggak penting ya, tapi yang penting adalah kualitas dari tulangan harus kuat ya, kualitas bulu harus bagus ya. Terus juga tenaga ototnya harus sesuai, harus baik ya. Penglihatan matanya harus istimewa ya. Dan juga yang terpenting adalah memiliki karakter yang baik ya. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan video kali ini ya, yaitu adalah bisa perawatan piyek ya sejak menetas ya, sampai remaja ya, versi saya ya. Jadi kalau yang mau diikuti silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi oh ya, untuk penggunaan minyak ikan ya, itu biasanya saya selalu rutin berikan itu 2 hari sekali ya, 2 hari sekali itu sampai piyek mandiri ya, sampai lepas loloh. Itu saya berikan secara rutin 2 hari sekali ya. Jadi sebetulnya kayak minyak ikan ya, itu paling bermanfaat atau paling terasa manfaatnya itu ya diberikan pada saat piyek itu ya, piyek usia seminggu sampai mandiri ya. Tapi kalau burung itu sudah dewasa ya, sudah jadi player, itu sebenarnya nggak terlalu bermanfaat ya, bukan berarti nggak ada manfaatnya ya, tetapi sebenarnya efeknya nggak terlalu signifikan ya. Cukup berikan pakan yang baik ya, itu sudah cukup sebetulnya kalau player ya. Nah makanya kalau di ilmu kesehatan ya, untuk anak ya, anak manusia itu kan ada istilahnya golden age ya, atau usia emas ya, usia emas di mana usia itu adalah penentu ya, penentu bagaimana anak itu nanti akan menjadi ya. Jadi di usia penentu itu ya sebisa mungkin kita harus berikan nutrisi, gizi, vitamin yang terbaik ya. Nah masalah nanti anaknya itu mau menjadi dokter, insinyur, itu kan nanti beda urusannya ya. Tetapi pada dasarnya ada masa-masa yang sebetulnya jangan sampai kita lewatkan. Nah sama halnya dengan merpati, yaitu pada saat setelah menetas sampai usia lepas loloh ya. Nah itu sebetulnya adalah saat-saat waktu yang tidak akan bisa kita ulang gitu loh. Jadi saat-saat itu waktunya kita harus memberikan pakan yang terbaik ya, nutrisi yang terbaik. Nah tentunya dengan harapan kita bisa memaksimalkan ya, karakter yang baik yang sudah dibawa dari induknya ya. Oke, saya kira itu dulu, nanti terlalu panjang videonya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.